Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang orang pintar membodohi orang bodoh. Jadi kita akan berbicara bagaimana enjoynya, nikmatnya orang-orang yang tahu membodohi orang-orang yang tidak tahu. Bagi orang yang tahu itu akan menjadi lucu. Mereka akan tersenyum-senyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Itulah disebut prank, ngeprank. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, itulah kebenaran. Itulah fakta, itulah yang harus diperjuangkan. Berapa banyak orang-orang pintar membodohi orang-orang bodoh. Berapa banyak orang-orang tahu membodohi orang-orang yang tidak tahu. Termasuk dalam hal agama, termasuk dalam hal ideologi. Orang-orang pintar mempelintir ayat, menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan mereka, menerjemahkannya kemudian dipersembahkan kepada orang-orang awam, kepada orang-orang bodoh. Nih ayatnya. Maka orang-orang bodoh itu dengan serta-merta langsung menyerap, langsung mengkonsumsi ayat itu dan langsung mempraktekannya. Contoh nyata kasus terorisme. Dengan modal ayat-ayat yang dipersembahkan dalam tanda kutip atau dihidangkan kepada orang-orang awam tersebut dengan sedikit bahasa-bahasa perjuangan, maka orang awam itu mau diberi komando apapun. Di antaranya adalah jihad dan menyerang orang-orang yang ditargetkan. Mereka mau karena sudah didoktrin oleh orang-orang pintar tersebut. Andai saja orang-orang awam tersebut mau sedikit menggunakan akalnya, mau sedikit menggunakan daya kritisnya, maka dia tidak akan serta-merta mau diperintah, mau menjadi misalnya pelaku bom bunuh diri, atau mau menyerang markas tentara atau polisi dengan iming-iming surga. Itu contoh kasus terorisme. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak bertele-tele kita fokuskan saja kepada program orang pintar membodohi orang bodoh ini dalam polemik nasab. Bagaimana orang-orang Ba'alawi dan pro Ba'alawi atau muhibbin kadangkala menggunakan dalil-dalil yang sebenarnya sudah tidak manjur, tetapi dipoles, ditampilkan seolah-olah ini dalil paten, kuat, dan bisa merobohkan atau mematahkan hujah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini sering digunakan. Bagaimana modusnya dalam tanda kutip atau triknya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya polemik nasab ini hanya 3 perkara utama saja. Pertama, benarkah Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa? Karena ini adalah titik sentralnya. Karena Ubaidillah itu kakeknya Ba'alawi, titik sambungnya di situ. Ketika terputus di situ maka bubarlah. Maka perlu ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad bin Isa. Selama tidak ada dalil itu, maka Ba'alawi tetap tidak bisa mengklaim sebagai keturunan Nabi. Nah, ini yang jadi batu sandungan karena dalil itu tidak pernah ditemukan.
Ada ditemukan tapi lokusnya sudah sangat jauh, yaitu abad 10. Kejadiannya abad 4, dalilnya atau buktinya baru abad 10. Ini kan tidak logis. Mana bukti catatan Anda yang menyatakan bahwa rumah ini milik Anda? Anda menempatinya kan sejak tahun 1960, tahun 60-an. Kemudian dia katakan, ada Pak dalilnya Pak, ada suratnya, ada keterangannya, ada saksinya. Kemudian dia sodorkanlah surat keterangan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh camat, lurah, dan RT tahun 2000. Ini buktinya Pak. Jadi kami pemilik rumah dan tanah yang kami tempati itu, ini buktinya Pak. Setelah dicek tanda tangannya, stempelnya, pihak-pihak pejabat yang menandatanganinya, itu semuanya tahun 2000. Loh, kok tahun 2000 Pak? Harusnya kan Bapak melampirkan surat yang menyatakan kepemilikan tanah ini tahun 60 Pak. Ya, RT-nya tahun 60, RW-nya tahun 60, lurahnya tahun 60, pejabatnya, camatnya tahun 60, bahkan bupati, gubernur, presidennya ya tahun 60. Masa Bapak tahun 2000 semua ini? Ya kan yang penting ada Pak. Ini juga sudah kuat. Ya nggak bisa Pak. Paling mentok itu setahun atau 2 tahun setelah Bapak menempati. Di masa jabatannya beliau itu, ya mentok-mentok 5 tahun lah Pak. Itu masih bisa kami terima. Tapi kalau udah puluhan tahun begini, nggak bisa lah. Itulah logika pembuktian dari Ba'alawi tentang kesahihan nasabnya. Bagaimana? Kejadiannya abad ke-4, buktinya atau kesahihannya, catatannya itu abad ke-10. Siapa yang membuat catatannya itu? Kesahihannya Habib Ali Asyakron, dan yang membuat keluarga sendiri. Tambah kacau. Jadi dalam kasus tanah tadi, yang membuat surat itu, surat tanah itu ya orang yang mengklaim tanah itu sendiri. Tambah jauh. Kemudian titik poin yang kedua adalah apakah Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ke Yaman atau tidak? Mana keterangannya? Itu kejadiannya abad ke-4 juga. Jangan-jangan nanti keterangannya dibuat abad ke-10. Kejadiannya tahun 60, dibuat keterangannya tahun 2000. Itu ngawur lagi. Tidak bisa diterima secara logika sejarah, logika hukum, logika pembuktian, dan lain-lain. Yang ketiga, tes DNA. Tolong lampirkan tes DNA ketersambungan Anda dengan Bani Hashim minimal yang ada di Jordan, di Mekah, di wilayah-wilayah Timur Tengah lainnya yang sudah terbukti nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 batu sandungan ini atau tembok penghalang ini yang susah untuk disingkirkan. Jadi satu-satunya cara adalah menghailah atau mencari ilat atau mencari-cari, mensiasati supaya orang tetap percaya. Disinilah pentingnya membodohi orang bodoh. Maka dibuatlah misalnya tentang tes DNA. Tes DNA itu haram. Itu namanya membodohi orang bodoh. Orang yang percaya begitu saja, oh iya haram. Nggak boleh itu tes DNA untuk memutuskan nasab, untuk menentukan nasab. Atau misalnya ulama-ulama semua sudah mengisbat, semua sudah menyatakan Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Ini ulama besar, karomahnya besar, diakui. Ternyata ulamanya abad ke-11. Itu pun dapat kabar dari Habib Ali Asyakron tadi. Tetapi orang awam akan percaya, ini ulama besar, ini karomahnya luar biasa,
muridnya ribuan, tetapi tetap dia abad ke-11 dan nyontek atau mengikuti kitabnya Ali As-Sakran. Begitu logikanya ya. Ini kita ada satu contoh bagaimana membodohi orang bodoh itu. Redaksinya begini. Sebenarnya awalnya saya mau los dulu atau tidak ikut-ikutan polemik antara Imaduddin dan Ba'alawi. Mau lihat aja sampai sejauh mana ramenya. Namun lama-lama saya gemes juga melihat kelakuan kubu Imad yang semakin menggila. Ini adalah pengakuan resmi Raja Yaman, sekaligus Imam Zaidiyah Yaman. Seseorang yang memiliki nasab paling sahih dan kuat kesaidannya di zamannya. Bla 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 bla. Maka orang awam diajak berkeliling, bertraveling. Oh, Raja Yaman. Raja kan membawahi jutaan penduduk, jutaan warga paling hebat sendiri. Bahkan beliau itu Imam Zaidah, imam besar. Bahkan nasabnya paling sahih, paling kuat kesaidannya, paling segala-galanya hebat orang ini. Begitu kira-kira gambaran yang ingin ditanamkan kepada muhibbin atau orang awam tersebut. Orang awam yang akan mereka doktrin. Beliau al-imam al-mutawakkil ala Allah As-Sayyid Yahya Hamiduddin bin Al-Imam Al-Mansur Billah As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Yahya Ar-Rasi Al-Hasani mengakui kesaidan Ali Ba'alawi yang nasabnya bersambung kepada Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah Al-Muhajir ilallah Ta'ala bin Isa Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. Nah, ini nama-nama ini di mata orang awam dengan panjangnya bin-bin, dengan gelar-gelarnya langsung menghipnotisnya. Kemudian memberikan satu nukilan gambar manuskrip asli tulisan tangan. Nah, ini pula tulisan tangan manuskrip asli, bahkan dibubuhi tahun jebot. Ini akan membuat muhibbin atau orang awam terpana. Berarti otentik ini manuskrip tulisan tangan ini. Nasul Bayan Ar-Rusmi min Maulana Al-Imam Yahya bla 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 bla. Dengan posisi seperti ini orang awam baca bahasa Arab pun tidak bisa, baca kitab pun tidak bisa. Melihat manuskrip seperti ini, saya yakin mereka langsung percaya. Betul? Maka mereka akan serta-merta. Tuh kan gue bilang juga apa? Sekelas Raja Yaman, raja yang alim, imam pula, keturunannya sahih pula dari Al-Hasani. Mengakui. Masa kamu yang baru kemarin sore tidak mengakui? Itu framingnya, sehingga orang-orang awam ngeper atau mingslep atau melehoi. Tetapi ini tidak berlaku bagi orang yang kritis, bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya data. Setidaknya kalau kita disuguhi doktrin-doktrin atau narasi-narasi mencengangkan terhadap bantahan Kiai Imad, kembalilah ketiga itu dulu. Abad keempat, bukti Ubaidillah putra Ahmad, abad keempat, bukti hijrah Imam Ahmad, abad keempat, tes DNA. Tinggal ditanya aja, itu ngomong-ngomong abad keberapa tuh catatan itu? Kitabnya abad keberapa tuh bang? Udah, kalau ternyata kitabnya abad ke-10 dan seterusnya, catatannya abad ke-10 dan seterusnya, manuskripnya abad ke-10 dan seterusnya, ulamanya abad ke-10 dan seterusnya, mau bagaimanapun framingnya, mau bagaimanapun narasinya, tetap jauh panggang dari api. Betul?
Karena rujukan utamanya adalah Habib Ali Asyakron abad 10 itu. Siapapun pasti merujuk ke situ. Ibarat masalah rumah tadi, klaim tadi yang ditempati tahun 60, orang-orang tahun 2000 dan seterusnya, mau kiai, mau sehebat apapun, mau itu pejabat, mau itu TNI Polri, mau itu kiai besar, mau itu artis ternama dan lain-lain, ketika mereka mengakui rumah itu milik si orang itu tanpa ada referensi ke tahun 60, no way, nggak usah dipercaya. Itu rumusnya. Seperti dalam manuskrip ini, ternyata setelah diteliti oleh orang pinter, kalau saya bukan orang pinter ya, hanya konten kreator penyambung lidah Kiai Imad, gitu aja, pejuang kebenaran. Setelah diteliti orang pinter, punya data, ternyata Raja Al-Mutawakkil, beliau hidupnya tahun 1900-an Masehi. Dan itu manuskrip itu adalah di abad ke-11. Dan setelah diteliti, manuskripnya pun palsu. Itu kebenaran hakikinya tentang narasi-narasi itu. Jadi kejadiannya abad ke-11. Kalaupun benar, tetap waktunya jadi masalah. Karena dia tidak merupakan bukti di tahun-tahun yang dekat dengan kejadian. Bagaimana orang di abad ke-11 menjadi bukti, menjadi saksi tentang sesuatu di abad ke-4? Itu contoh kecil bagaimana orang pinter membodohi orang bodoh. Sehingga dengan narasi-narasi seperti itu, banyak orang yang langsung percaya dan langsung kekeh yakin dengan narasi ini. Banyak contoh-contoh lainnya yang dalam tanda kutip menipu orang-orang agar percaya. Seorang kiai menampilkan di dalam fotonya atau di dalam YouTube-nya tumpukan kitab-kitab yang banyak. Kemudian dia bacakan kitab itu. Ini Habib Alawi sudah sah, ini kitabnya. Kemudian dia bacakan setengah jam, ganti lagi bacakan dari kitab yang lainnya, ganti lagi baca dari kitab yang lainnya. Seharusnya kamu tanya, mohon maaf Pak Yai, sebelum Bapak kecapean baca kitab-kitab itu, saya mau tanya itu kitabnya dikarang tahun berapa Pak Yai? Pengarangnya siapa? Ternyata setelah diteliti kitabnya itu abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, bahkan kitab-kitab sekarang yang dikarang misalnya oleh Habib-Habib sekarang. Masya Allah. Itu namanya membodohi orang bodoh. Karena orang-orang yang dibacakan kitab itu tidak tahu isinya dan keterangannya dan karangannya tahun berapa tidak tahu. Bahkan baca kitab pun tidak tahu. Itulah maka pentingnya kita selalu mereferensi kepada orang yang tahu data, orang yang punya ilmu. Dalam hal ini para peneliti nasab insya Allah sudah dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi bisa mengcounter, bisa menjelaskan kepada orang awam. Yang penting Anda kritis dan mau bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berpengetahuan kalau merasa tidak tahu atau ragu. Dengan demikian Anda akan terselamatkan dari doktrin-doktrin dan upaya-upaya pembodohan orang bodoh oleh orang pintar. Begitu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.